Akan tetapi memang seperti yang dijelaskan oleh petugas kita sebelumnya, selama proses masa cicilan itu BPJS-nya tidak akan langsung aktif. Tapi yang pasti tunggakannya maksimalnya tetap ada di angka 24 bulan ya. Lanjut. Oke. Oke, BPJS. Kakak, kalau ada masa denda rawat inap itu gimana maksudnya? Iya kakak, itu kalau ada masa denda rawat inap itu misalnya mungkin kakak ada telat membayar kakak ya, mungkin ada telat membayar mungkin sekitar 2 bulan atau mungkin, nah pokoknya ada telat membayar akan masuk dalam masa denda rawat inap. Nah, kalau denda rawat inap itu akan terjadi selama 45 hari setelah pelunasan, kakak ya, setelah pelunasan. Nah, selama masa denda rawat inap itu, kalau kakak ada rawat inap, kakak bakal kena denda. Dendanya berapa? Dendanya itu 5% dari diagnosa penyakit dikali berapa bulan menunggak. Misalnya kakak menunggak 2 bulan nih. Nah, 5% misalnya contohnya diagnosa penyakitnya itu 500.000. 5%-nya itu 25.000. 25.000 dikali 2, yaitu sebesar 50.000. Jadi kakak harus membayar denda sebesar 50.000 dalam rawat inap kakak. Nah, lalu apa namanya? Nah, Oke, intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut saja ya. Di sini ada pertanyaan. Suami saya sudah meninggal selama 10 tahun, tapi kok masih muncul jumlah pembayaran almarhum nggak otomatis lunas. Nah, terkait dengan pembaharuan data ya, lebih tepatnya teman-teman. Pembaharuan data ini setiap kali ada pembaharuan data, ada anggota keluarga yang ingin ditambahkan atau ingin dikurangi, itu teman-teman harus melakukan pelaporan terlebih dahulu, dan nanti kami akan mencatat atau membuat pelaporannya itu sesuai dengan tanggal teman-teman melakukan pelaporan. Jadi misalnya memang udah meninggal beberapa bulan yang lalu, tapi teman-teman baru melaporkannya setelah 3 bulan. Nah, itu 3 bulan yang masih aktif di segmen mandiri karena tidak dilaporkan, itu tetap harus dibayarkan teman-teman, walaupun memang tidak bisa dipakai karena memang kami pedomannya itu terkait dengan kapan teman-teman membuat pelaporan ya. Lanjut. Hilang masa dendanya sampai kapan kakak? Hilang masa dendanya itu ya teman-teman ya, hilang masa dendanya itu akan berlaku setelah 45 hari setelah teman-teman melakukan pelunasan ya. Jadi setelah teman-teman ada tunggakan, teman-teman lunasi, akan masuk ke dalam masa denda akses layanan selama masa 45 hari ke depan. Dan denda akses layanan ini hanya berlaku apabila rawat inap di rumah sakit ya. Kalau rawat jalan jangan khawatir, berobat saja. Karena per 5 hari data tersebut maksudnya dendanya akan hilang. Dan kalau udah kena denda sekali nggak kena lagi. Sekali saja. Dan teman-teman tahu nggak berapa dendanya? Dendanya tetap bisa dijelaskan lagi ya. Contohnya 500.000 itu diagnosa penyakitnya. Dendanya itu 5%-nya saja, 5%. Mungkin 500.000 itu di 25.000 ya. 25.000. Terus menungganya berapa? Mungkin menungganya 2 bulan. 25.000 kali 2, 50.000. Cuma segitu tunggakannya teman-teman. Jadi tidak usah panik, tidak usah khawatir. Cuma teman-teman kedepannya lebih ini ya, lebih aware ya. Lebih hati-hati teman-teman, diusahakan jangan pernah telat atau menunda. Juga ini teruntuk teman-teman yang mungkin terdaftar auto debit bang ya. Dipastikan untuk selalu memantau mutasi ya teman-teman. Dilihat dari aplikasi mobile ticketnya boleh, atau dilihat dari aplikasi m-bankingnya juga boleh, apakah sudah terpotong atau belum, karena ada beberapa kasus ya bang ya kan sudah terdaftar auto debit, saldonya ada tapi tidak terpotong, dan akhirnya protes ya bahwasanya telat membayar, karena itu memang sudah menjadi kewenangan dari banknya gitu ya. Karena kan kita lagi di masa-masa sulit sinyal ini ya. Betul. Jadi ini juga auto debit kakak jadi sulit tertarik. Betul. Terkhusus untuk di wilayah Sumatera gitu ya. Oke, lanjut kan. Oke. Tap layar. Oh ya kan, jangan lupa tap layar ya kak ya. Kakak buat ganti BPJS prabayar ke yang gratis gimana ya? Nah, terus tuh teman-teman yang sudah terdaftar di BPJS yang berbayar ya, apabila ingin beralih ke yang PBI ya sebagai penerima bantuan iuran, itu pilihannya adalah teman-teman bisa melakukan pelaporan ke dinas sosial terdekat, karena memang PBI ini yang menanggung adalah di bawah tanggungan dinas sosial.
Nah, itu nanti bisa dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan ketidaksanggupan teman-teman dalam melakukan pembayaran BPJS. Itu kalau misalnya teman-teman ingin terdaftar di bawah PBI yang nasional ya. Namun apabila teman-teman ingin melakukan pendaftaran ke PBI di tingkat daerah ya atau di bawah tanggungan Pemda, itu dikembalikan ke peraturan daerahnya masing-masing ya teman-teman, karena setiap BPJS yang ditanggung di bawah pemerintah daerah itu mempunyai regulasinya masing-masing. Dan untuk sekarang di tanggungan di bawah pemerintah daerah Aceh itu masih belum bisa ya teman-teman. Apabila teman-teman yang terdaftar di segmen berbayar nih ingin beralih yang di bawah tanggungan pemerintah daerah Aceh, untuk sekarang regulasinya masih belum bisa. Dan untuk teman-teman yang berada di wilayah lain itu bisa dikonfirmasi dulu ke BPJS terdekat. Lanjut, Bang. Kak mau tanya nih, kalau lupa password email sama nomor HP BPJS gimana cara merubahnya? Nah, tentunya kakak harus meng-save nomor Pandawa dulu ya untuk melakukan perubahan dari nomor HP sampai emailnya agar kakak bisa melakukan fitur lupa password di mobile JKN. Jadi bisa sesuai gitu ketika input email di mobile JKN, kode OTP-nya masuk ke email yang sesuai ya. Dan juga nih ada pertanyaan lagi, saat bayar cicilan tunggakan, bayar bulanannya jalan terus? Enggak ya teman-teman. Jadi memang ketika teman-teman sudah mendaftar rehab, itu hitungannya telah terhitung hingga pembayaran sehingga teman-teman aktif gitu. Jadi semisal teman-teman mendaftar rehab dalam kurun waktu 12 bulan, itu sudah diperhitungkan sampai teman-teman aktif di bulan yang berjalan. Jadi tidak mungkin ada biaya tambahan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Pelayanannya ribet, tidak mungkin ribet ya, tidak mungkin ribet Kak, karena kita juga sekarang telah mengupayakan segala bentuk pelayanan digital. Kak, kita ada mobile JKN, kita juga ada WA Pandawa ya Bang ya. Dan juga kalau misalnya kakak ingin merubah vaskes, ingin melakukan perubahan alamat dan lain-lain, itu kakak bisa dari rumah aja sekarang. Hanya dengan segenggam handphone, kakak bisa melakukan segala bentuk perubahan terkait dengan BPJS kakak. Yang pertama nih, kalau misal ingin melakukan pendaftaran berobat, kakak bisa melalui aplikasi mobile JKN. Kalau misal kakak lupa password aplikasi mobile JKN, kakak kan bisa melakukan fitur lupa kata sandi Bang ya. Dan kalau misalnya email yang terdaftar sebelumnya itu sudah nonaktif, kakak bisa melakukan pelaporan ke WA Pandawa ke emailnya. Jadi semua itu bisa kakak lakukan sambil kakak tiduran nonton drakor. Kak, kalau BPJS nggak kepake bisa dicairkan nggak? Wah, ini kan mungkin kakak kan segmen yang berbayar ya, kan segmen berbayar. Gimana? Nah, ini mohon maaf Kak ya, untuk dicairkan nggak bisa. Namun gini kakak selama melakukan pembayaran itu kan kakak datanya aktif tuh. Nah, kakak artinya selama kakak sehat, kakak membantu peserta-peserta lain yang sakit kakak. Misalnya gitu. Karena untuk misalnya nih ada peserta sakitnya itu sakit jantung. Sakit jantung itu mungkin tagihannya berapa? 300 juta. Itu merupakan tagihan-tagihan dari misalnya dari 100.000 lah, 100.000 peserta JKN untuk membayar satu tagihan tersebut. Jadi kakak sudah membantu sudah membantu saudara kita yang lain. Untuk subsidi silang ya namanya ya. Jadi karena tidak bisa dicairkan kakak. Betul. Karena analoginya kayak gini Bang, kita kan ketika kakak melakukan pendaftaran sebagai peserta JKN, semisal nih kakak baru bayar 200.000 ya kan? Baru dilakukan pembayaran 200.000 dan amin-amin ya, kita tidak mendoakan, tapi semisal nih ada kejadian rawat inap di rumah sakit, dibutuhkan pengobatan dalam jangka waktu dalam jangka harga yang sangat mahal gitu. Nah, kakak yang baru membayar 200.000 itu pengobatannya tetap gratis. Nah, itu gimana caranya? Itu dari teman-teman yang lain yang telah melakukan pembayaran untuk menutupi pembayaran yang telah kakak lakukan gitu ya. Oke. Kalau mau ganti alamat, gimana ya Pak? Nah, untuk pergantian alamat ini, yang pertama teman-teman itu bisa melakukannya melalui aplikasi mobile JKN bisa. Yang kedua teman-teman juga bisa melakukan perubahannya melalui WhatsApp Pandawa ya, Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp teman-teman. Jadi bisa ditambahkan dulu nomor HP-nya di sini ya, di 081181651165. Nanti pilih aja menu administrasi terkait dengan perubahan data. Dan nanti bisa langsung diubahnya alamatnya situ, tunggu 1x24 jam dan klik. Oke, ada pertanyaan nih. Abang mau tanya nih, jika keluarga satu kakak sakit, apakah bisa menggunakan BPJS KIS punya suami? Waduh. Gimana? Waduh. Lumayan serius. Nah,
kalau begini konteksnya Kak, kenapa harus pakai BPJS punya suami? Nah, lebih baik Kakak install mobile JKN saja agar bisa menggunakan BPJS KIS-nya sendiri. Tinggal mendaftarkan dengan nik peserta yang sakit, nanti bakal kartu KIS-nya bakal muncul. Kalau memang ternyata BPJS belum didaftarkan, boleh datang ke BPJS terdekat agar kita bantu daftarkan ya. Jangan khawatir. Yang penting jangan menggunakan BPJS KIS punya suami atau punya orang lain untuk peserta yang sakit ya, karena tidak diperbolehkan ya teman-teman. Dan juga apabila pun BPJS kakak aktif ya, itu kan juga dengan menggunakan NIK kakak saya sudah bisa. Jadi bawa aja KTP sendiri gitu, tidak perlu apa karena mungkin kartu kakak hilang dan lain sebagainya. Kakak cukup bawa KTP kakak aja, itu sudah bisa dicek kok kalau kepesertaannya aktif atau tidak. Iya. Yang penting jangan pakai punya orang gitu. Walaupun punya suami gitu loh ya. Gitu. Pemutihan udah berlalu kah? Oh ya. Berlaku. Oh ada dua ini bagi sini, pemutihan udah berlaku. Ada dua ini. Tipu dia Bang. Jadi emang pemutihan belum resmi ya. Emang ini sudah ada, namun belum ada peresmiannya. Ya, jadi belum. Jadi kita tunggu saja kriteria seperti apa yang dapat pemutihan. Jadi harap bersabar. Jadi itu aja ya Kak ya. Ya, terima kasih ya sebelumnya yang sudah menggantikan saya di kepada Bang Faris sebelumnya ya teman-teman. Oke Bang, jawab aja terus pertanyaan tadi tentang apa nih pemutihan ya. Untuk saat ini belum ada regulasi resmi ya Bang ya tentang pemutihan atau penghapusan tunggakan yang dicanakan oleh Bapak Purbaya kita tunggu aja ya teman-teman regulasi resminya, semoga memang nanti direalisasikan ya Bang ya. Oke deh pertanyaannya Bang. Teman-teman, kembali lagi kalau misalnya sama saya nih wajib catat layar ya teman-teman. Ya teman-teman sambil kita menjawab sambil tangannya dibantu tap-tap layar ya teman-teman, biar semakin banyak yang teredukasi program JKN, semakin banyak yang paham tentang program JKN gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Siti Robert. Kak, maaf mau tanya kalau mengaktifkan BPJS lagi bisa nggak? Bisa Kakak. Nanti Kakak boleh bawa seperti tanda pengenal seperti kartu keluarga, datang ke BPJS terdekat agar kita bantu untuk mengecekkan ini nonaktifnya karena apa dan solusi pengaktifkannya gimana. Nanti kami beritahu juga untuk pembahasannya apa saja ya. Oke. Kak, kalau punya tunggakan sudah lama gimana ya Kak? Bisa terdaftar pemutihan Kak? Kalau misalnya ya untuk pemutihan di sebelumnya ya, pemutihan sampai sekarang regulasi belum ada, belum dicanangkan, belum ada regulasi resmi tentang pemutihan tersebut ya. Dan untuk kalau misalnya mempunyai tunggakan lama yang sudah menumpuk, yang sudah menggunung ya teman-teman, jadi itu yang dihitung dari BPJS Kesehatan hanya 2 tahun aja atau 24 bulan. Lalu teman-teman kalau misalnya tunggakannya sudah 24 bulan, teman-teman mau mencicil bisa ya dengan program rehab, yaitu program misalnya pembayaran bertahap. Bagaimana cara mendaftarnya? Mendaftar bisa dari aplikasi mobile JKN atau teman-teman datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mendaftarkan sebagai peserta rehab atau rencana pembayaran bertahap ya teman-teman. Jadi bisa dicicil, gampang banget kan teman-teman? Iya. Oke next Bang. Oke, Rudani, selamat sore Kakak. Kenapa anak saya tidak bisa ber-BPJS? Kenapa tidak bisa? Kenapa nggak bisa teman-teman? Apakah mungkin anaknya belum diinput di dalam kakak mungkin? Iya, jadi kalau misalnya terasa sebagai sebelumnya terasa sebagai peserta PBI atau mandiri, sudah memiliki iya, nik ya, sudah terdaftar di Capil. Benar, apalagi kalau misalnya lahir di KRS itu didasarkan oleh KRS-nya ya. Oke, next pertanyaannya. Oke, ada penyakit nggak yang tidak Tidak ditanggung ya? Tidak ditanggung ya. Nah, yang tidak tanggung di BPJS Kesehatan itu adalah pertama itu untuk estetika ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak pengen operasi plastik ya, pasang behel, terus giginya divinir gitu, terus apalagi itu Bang, perawatan, apalah pokoknya yang dalam urusan kecantikan gitu ya. Nah itu yang tidak tanggung dari pihak BPJS Kesehatan. Namun teman-teman contoh kayak operasi plastik, tapi dalam kasus misalnya kecelakaan, wajahnya rusak atau ada apa lah gitu ya yang mengharuskan untuk memperbaiki struktur wajahnya, nah itu bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ini yang indikasi dokternya ya? Iya, harus ada dalam indikasi medis. Tidak bisa nih teman-teman pingin giginya rapi, terus teman-teman dipingin dibesel
ya Bang ya. Nah kalau misalnya dalam kasus kecelakaan itu ada tiga dia nanti di dalam pihak kepolisian diklasifikasikan dahulu apakah terdapat sebagai peserta apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal biasanya ditanggung ya Bang ya. Namun kalau bisa satu di dalam kecelakaan yang tunggal atau yang melibatkan dua belah pihak ya, itu nanti dihadapkan dengan jasa harja gitu ya. Nanti penanganannya itu ditanggung sebesar 20 juta dari pihak jasa harja. Namun jika penanganannya membutuhkan biaya melebihi dari 20 juta maka ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan. Gitu. Pertanyaan lagi nih, Kak, sebelumnya BPJS saya dari perusahaan mau ganti BPJS Mandiri apa harus menggunakan? Ya, oh ya Kakak, sebelumnya Kakak sudah nonaktifkan perusahaan tersebut. Jika memang sudah, namun datanya masih aktif, boleh melapor ke HRD agar dinonaktifkan dahulu. Nah, lalu untuk mendaftarkan ke mandirinya, didaftarkan via Pandawa ya Kak ya, lewat pendaftaran aja lewat Pandawa ke segmen yang mandiri, atau juga bisa datang ke BPJS Perdana. Benar. Next Kakak, boleh dibantu tap-tap layar biar semakin banyak yang teredukasi program JKN, semakin banyak yang paham tentang program JKN. Next, pertanyaannya, Kak, ada pemutihan BPJS Kesehatan Kak? Soalnya tetangga saya nggak mampu Kak. Iya teman-teman. Kalau teman-teman nih ada tunggakan terus mengharapkan ada pelunasan pemutihan gitu ya. Kita tunggu aja regulasi resminya teman-teman. Memang dicanangkan oleh Bapak Purbaya kita tentang pemutihan atau pelunasan dari tunggakan ya teman-teman. Tapi untuk saat ini di hari ini detik ini regulasi resmi itu belum ada teman-teman. Regulasi yang berlaku di BPJS Kesehatan masih regulasi yang lama. Jadi kita harapkan untuk teman-teman kita berdoa aja semoga regulasi resmi itu segera terbit atau segera direalisasikan ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya emang ada kita informasikan ke seluruhnya teman-teman. Kalau misalnya emang ada pemutihan tenang aja teman-teman, pasti ada informasi ya teman-teman. Jadi teman-teman juga jangan ketipu nih kalau misalnya tiba-tiba ada pelunasan tunggakan gitu ya, harus inilah cek email ini, cek ini atau buka form ini, terus jangan ya teman-teman, bisa jadi itu penipuan ya. Jangan teman-teman. Jadi kalau misalnya emang regulasi resmi itu dari pihak BPJS Kesehatannya yang langsung turun, tidak ada dalam pihak ketiga dalam misalnya kayak isi form dulu apalah gitu ya. Aku nih teman-teman jangan lakukan karena dipastikan kalau hal-hal seperti itu adalah hoax ya. Oke, atau penipuan. Oke, next pertanyaannya. Cabut gigi bisa pakai BPJS nggak Kak? Bisa ya Kak, jadi jawabannya bisa ya. Nanti bisa datang ke Vaskes pertama dulu, poli giginya lalu akan dicek up. Kalau memang bisa di handle cabut giginya di puskesmas, akan di situ. Namun mungkin kalau mungkin cabut giginya mungkin ada sampai saraf gitu dan harus di handle KRS, akan dirujuk ke rumah sakit ya Kak ya. Ya benar. Jadi tergantung indikasi medis ya teman-teman. Ini kebetulan saya juga penderita gigi nih. Ini saya sedang dirujuk ke RS ya teman-teman. Jadi prosedurnya itu saya berobat ke klinik dulu ya teman-teman. Kalau misalnya emang tidak bisa ditangani di klinik atau puskesmas tempat fase pertama teman-teman terdaftar, itu nanti akan dirujuk ke rumah sakit gitu ya, yang emang menangani tentang gigi teman-teman gitu. Jadi nanti diarahkan ke dokter yang lebih kompeten dalam hal menangani keluhan teman-teman. Spesialis ya. Spesialis ya. Nah. Oke. Ya gitulah teman-teman. Kak, aku mau berobat pindah Vaskes ke klinik. Nah, di sistem masih belum sebulan, apa udah bisa dipakai? Jadi kan kalau perubahan Vaskes itu kan dia perubahan itu TMT tiap bulan tanggal 1 ya Kak ya. Tiap tanggal 1. Misalnya Kakak ubah di tanggal 15 bulan ini, ya maka di bulan depan tanggal 1. Jadi bisa digunakannya di bulan depan tanggal 1. Untuk bulan ini masih di Vaskes sebelumnya Kak ya. Jadi kalau Kakak baru mengubah di bulan ini ke klinik yang Kakak bilang tadi, nah Kakak tinggal menunggu saja di bulan depan tanggal 1. Sekarang belum bisa diubah Kak ya. Suara kurang jelas. Oh, kayaknya sudah mic-nya udah nggak masuk lagi bang. Udah. Mati ya?
Udah 1 jam nih jadi. Enggak. Faris boleh tengok mic Faris. Oke teman-teman, maaf ya atas ketidaknyamanannya karena suaranya tidak masuk jelas ternyata. Oke teman-teman, kita lanjut jawabin pertanyaan aja ya. Oh, Mic-nya baterainya seperti nih. ini. Hah? Baterai. Iya, baterai. Nggak ada suaranya. Tes. Ya udah, biar matiin aja. Oke, maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanannya. Mic-nya habis baterai teman-teman. Oke, tadi ya seperti yang dijelaskan ya, kalau misalnya saat kecelakaan ya, kenapa tidak ditanggung? Nah, ini teman-teman, biasanya kalau misalnya sudah kecelakaan itu kan pihak pertamanya itu adalah pihak kepolisian. Nanti diidentifikasi oleh kepolisian, teman-teman itu kecelakaannya dalam kasusnya gimana? Apakah kecelakaan tunggal atau kecelakaan duel gitu ya? Wow. Nah, bukan duel, maksudnya dalam dua pihak gitu ya. Nah, kalau misalnya emang teman-teman terdaftar lagi mulut ini, kenapa sih terdaftar mulut? Ini kalau misalnya teman-teman kecelakaan di dalam kecelakaan tunggal itu berkemungkinan bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Terus kalau misalnya teman-teman kecelakaannya duel, nah itu ditanggung oleh pihak Jasara Harja teman-teman. Jadi nanti teman-teman daftar akan terus ke Jasara Harja, laporkan ke Jasara Harja. Nanti 20 juta pembayaran atau iuran atau penanganan lah ya, penanganan medisnya ditanggung oleh Jasara Harja gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah melebihi dari 20 juta baru ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu teman-teman. Next pertanyaannya. Lanjut Kak, soalnya untuk terus paskes yang sekarang makanya aku pindah gitu jadi tetap belum aktif ya. Ya, kalau misalnya perpindahan paskes itu teman-teman aktif di tanggal 1 setiap bulannya. Kalau misalnya kakak nih pindah di tanggal sekarang di tanggal berapa Bang? Walaupun tanggal udah 11. Ya, misalnya di tanggal 11. Jadi aktifnya tetap di tanggal 1 di bulan Januari 2026 gitu. Jadi aktif per tanggal 1. Nah, terus kakak kalau misalnya dalam sakit kakak mau berobat gimana gitu ya, udah pindah paskes, kakak masih bisa berobat di paskes yang lama gitu ya, yang awal gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kakak sudah di luar kota nih, pindah paskes nih dalam status luar kota gitu ya, ingin berobat, nah itu bisa dibantu berobat dalam 3 kali gitu ya, tapi di luar dari dalam status pegawai daruratan. Kalau misalnya dalam status pegawai darurat itu tanpa batasan itu ya. Ada pertanyaan nih, dulu pakai BPJS perusahaannya sekarang udah tutup jadi udah nggak kerja lagi kayak sampai sekarang belum daftar lagi. Suaranya gedein Bang Sultan. Bagaimana penjelasannya? Oke. Jadi kalau datanya sudah nonaktif, ibu bisa chat ke Pandawa saja untuk mendaftar ke Mandiri ya. Nanti di situ bakal dijelaskan untuk cara pendaftaran mandiri. Nanti tinggal diinput aja formulir yang ditanyakan gitu kan, seperti KK dan sebagainya, agar bisa didaftarkan ke Sekdi Mandiri agar daftarnya bisa aktif kembali. Baik, ini terus ada pertanyaan lagi. Dulu pakai BPJS perusahaannya tutup sampai sekarang belum daftar mandiri. Udah ya? Udah. Sorry baca. Sorry udah dibacakan ya, sorry ya. Kita memang fokusnya ke pertanyaan yang udah kita baca aja. Kayak saya kemarin terdaftar BPJS, terdaftar tempat kerja, sekarang statusnya sudah nonaktif setahun, itu denda nggak? Enggak Kak. Kalau misalnya dulunya kakak sebagai pekerja ya, terus nanti kalau misalnya kakak sudah resign atau sudah keluar habis masa kontrak misalnya ya, keluar dari perusahaan itu nanti memang dinonaktifkan oleh pihak BPJS Kesehatannya. Terus kakak kalau misalnya mau
mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan lagi, ya tinggal mendaftar aja, bisa ke peserta mandiri gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada tunggakan kecuali kakak terdaftar sebagai peserta mandiri, itu baru ada namanya tunggakan. Kalau sebelumnya kan kakak ditanggung oleh pihak perusahaan kan, jadi tidak ada tunggakan gitu ya. Oke, next. Kak, bikin BPJS umum apa aja? Apa aja bang syaratnya BPJS umum? Nah, sebelumnya pilih kelas dulu ya. Nah, pilih kelas dulu. Kakak mau terdaftar sebagai kelas berapa? Ada kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Kelas 1 iurannya 150.000 per bulan. Kelas 2 100.000 rupiah. Kelas 3 35.000 rupiah. benar sekali. Nah, untuk kelas 3 itu sebenarnya iurannya adalah 42.000. Namun sudah ada subsidi dari pemerintah sebesar 7.000 rupiah sehingga 30. benar sekali. Gitu ya. Jadi kalau sudah memilih nih ini terdaftar di kelas berapa, misalnya terdaftar sebagai kelas 2, nanti daftarkan dalam satu kakak teman-teman. Gak bisa kakak mendaftarkan sebagai peserta mandiri, itu hanya satu orang aja. Jadi kalau misalnya mendaftarkan sudah pasti di dalam satu kakak. Contoh misalnya anggota keluarga 5 gitu ya, ada 5 di dalam satu kakak, terus kakak mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di kelas 2 ya, berarti ya 500.000 teman-teman, yaitu 5 dikali 100 ya, karena iurannya 100.000 per bulan gitu. Jadi bayarkannya 500.000 per bulan. Udah gitu. Terus syaratnya apa aja bang datang ke kantor setelah memilih ini? Bisa. Pertama kita juga pendaftaran mandiri itu kan bisa lewat Pandawa. Kalau mungkin nanti Pandawanya jadi Pandawa bingung, bisa datang ke kantor dan kita coba cek. Itu bisa bawa berkas berupa kakak. Iya, berkasnya kakak, apa tuh print out buku tabungan. Ya buku tabungan ya halaman depan ya. Terus bawa materai 10.000 sebanyak satu aja. 1 lembar. Dan Terus KTP apa- pemilik buku tabungan. Iya, cukup itu aja teman-teman. Oke, mungkin boleh 5 pertanyaan terakhir Yang bang. terakhir ya. Iya. Sudah sejam ya. Ya. Oke. Kembali lagi nih, kapan pemilihan tunggakan BPJS dari kakak Fuad? Nih kembali lagi pertanyaan best seller ya, pertanyaan top komen gitu ya. Nah, pertanyaan top komen ini, nah apa tadi bang? Pemilihan tunggakan sampai detik ini di belum hari ada ini ya. ya. Di Belum hari ada. ini, di minggu ini, sampai sekarang detik ini ya. Detik ini, Ya, ada regulasi yang berlaku itu masih regulasi yang lama.